1. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pengembangan kompetensi ASN yang berfokus pada pembelajaran berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan pengembangan kompetensi ASN bertujuan untuk memastikan seluruh ASN mengikuti pelatihan di luar jam kerja agar tidak mengganggu produktivitas, b. meningkatkan kemampuan ASN agar lebih siap menghadapi perubahan tugas dan tantangan dalam pelayanan publik, c. mengurangi biaya pelatihan dengan mengandalkan pembelajaran mandiri, d. mengurangi beban pekerjaan ASN dengan memberikan pelatihan yang lebih sedikit, fokus pada pelatihan teknis tanpa mempertimbangkan pengembangan soft skills. Kebijakan pengembangan kompetensi ASN yang berfokus pada pembelajaran berkelanjutan, bertujuan untuk memastikan ASN dapat terus mengembangkan kemampuan mereka agar lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. 2. Dalam pembelajaran orang dewasa, andragogi, pendekatan yang tepat adalah yang mengakui bahwa orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang beragam. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menekankan teori-teori belajar yang hanya berlaku pada anak-anak dan remaja, b. mengabaikan pengalaman hidup peserta karena mereka hanya perlu memperoleh informasi baru, c. menyediakan pembelajaran yang relevan dengan pengalaman dan kebutuhan peserta dewasa. D. Menyusun materi pelatihan yang sepenuhnya teoritis tanpa mengaitkan dengan pengalaman praktis. E. Menggunakan metode pembelajaran yang memprioritaskan pengajaran langsung dari instruktur tanpa interaksi. Pendekatan andragogi menekankan pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman hidup peserta dewasa, agar pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi mereka. 3. Seorang widyaswara sedang menyusun rencana pembelajaran untuk pelatihan keterampilan manajerial. Rencana tersebut harus mencakup elemen-elemen penting. Manakah dari berikut ini yang merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam rencana pembelajaran tersebut? A. Penyusunan tujuan pembelajaran yang terukur dan spesifik. B. Penggunaan media pembelajaran yang sangat bergantung pada teknologi tinggi. C. Penentuan metode evaluasi yang bersifat sumatif saja. D. Perencanaan waktu yang sangat fleksibel dan tidak terikat pada jadwal. E. Penyediaan materi pelatihan yang hanya bersifat teori dan tidak perlu dikaitkan dengan praktik. Dalam rencana pembelajaran, terutama untuk pelatihan keterampilan manajerial, penting untuk menyusun tujuan pembelajaran yang terukur dan spesifik. Hal ini membantu memastikan bahwa pembelajaran tersebut jelas tujuannya, terarah, dan dapat dievaluasi secara objektif. Tujuan yang terukur juga membantu peserta memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang akan mereka capai setelah mengikuti pelatihan. 4. Media pembelajaran yang efektif dalam mendukung keberhasilan pelatihan memerlukan pemilihan yang tepat. Jika seorang widyaswara ingin menggunakan video untuk meningkatkan pemahaman konsep-konsep abstrak, media video haruslah A. Hanya menunjukkan teori tanpa visualisasi atau contoh aplikasi praktis. B. Menggunakan video yang durasinya sangat panjang agar peserta dapat menyimak seluruhnya. C. Menggunakan video dengan penjelasan yang jelas dan visualisasi yang memperkuat konsep yang sedang dibahas. D. Mengandalkan video yang tidak memerlukan interaksi peserta dengan materi. E. Menampilkan video yang hanya memberikan informasi dasar tanpa penjelasan lebih lanjut. Untuk meningkatkan pemahaman konsep-konsep abstrak, media video harus dilengkapi dengan penjelasan yang jelas dan visualisasi yang dapat membantu peserta untuk memahami konsep tersebut dengan lebih mudah. Visualisasi yang relevan, seperti contoh aplikasi praktis atau ilustrasi, sangat efektif dalam membuat materi yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. 5. Seorang widyaswara sedang mengajar kelompok peserta pelatihan yang memiliki beragam latar belakang pendidikan. Dalam menghadapi situasi ini, teknik komunikasi yang paling efektif untuk memastikan pesan sampai dengan jelas adalah A. Menggunakan jargon yang kompleks untuk menantang peserta memahami topik. B. Menyampaikan materi dengan cepat agar bisa menyelesaikan seluruh topik dalam waktu yang terbatas. C. Menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan contoh relevan, dan memfasilitasi diskusi untuk mengakomodasi keberagaman peserta.
D. Menghindari pertanyaan dari peserta untuk menjaga kelancaran sesi. Pelatihan, E. Memberikan penjelasan hanya secara lisan tanpa melibatkan media atau alat bantu lain. Dalam situasi di mana peserta memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sangat penting untuk memastikan pesan sampai dengan jelas. Selain itu, memberikan contoh yang relevan dan memfasilitasi diskusi akan membantu peserta dari berbagai latar belakang untuk lebih memahami materi dan merasa lebih terlibat dalam pelatihan. Teknik komunikasi ini juga menghargai keberagaman peserta dan menciptakan ruang bagi mereka untuk saling bertukar pemahaman.